ini bisa nambah wawasan kamu dan juga jadi salah satu info menarik khususnya tuh buat para pekerja seni digital di Indonesia. Aku harap teknologi blockchain dan ekosistem kripto yang udah berkembang ini bisa ikut ngedukung juga pengembangan baru di banyak industri lain, khususnya di industri digital kreatif Indonesia. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya. Oke ya, itu tadi tentang berita tentang NFT ya, sangat istilahnya sangat menggiurkan ya. Nah, untuk bisa menjual NFT itu tuh memang agak susah ya, karena kita harus mendapatkan kepercayaan dari si yang akan beli gitu ceritanya tuh. Jadi kalau kita hanya asal buat saja, kayak punya saya tuh nggak laku-laku, udah lama loh itu, tapi nggak laku-laku. Jadi udah bikin dari berapa tahun yang lalu nggak laku, karena memang harus dipromosiin ya. Jadi biasanya sih kalian bisa membuat eh, membuat NFT-nya bisa macam-macam ya. Bisa kayak kalian bikin foto ya, foto terus kemudian kalian jual, itu juga bisa. Nah, tapi ada juga foto tuh kayak Shutterstock gitu, dia nggak pakai nggak pakai eh, blockchain ya. Tapi ada juga yang pakai blockchain. Nah itu. Jadi promosinya bisa macam-macam ya, bisa pakai X juga. Tapi kan kalau kita saya juga ini namanya The Creator One ini, saya juga bikin X-nya juga, nanti juga bikin websitenya juga untuk promosinya. Tapi kalau web belum saya bikin ya, karena juga kesibukan saya yang lainnya, jadi males mau bikinnya itu, karena waktunya juga belum ada ya. Ini contoh saya pakai toolnya ini ya, ada, silakan kalian zoom, toolnya itu untuk bikin contoh karakternya seperti itu. Nah, NFT pada saat kita mendaftarkan ya, jadi contoh seperti ini ya. Jadi kalau dulu waktu itu saya masih ada gas fee-nya ya. Jadi untuk mendaftarkan NFT kita ke dalam blockchain itu harus namanya minting ya. Minting tuh ada gas fee-nya ya. Nah, ini kita jual, saya pakai yang Polygon ini gratis ya. Jadi kalau pakai Polygon gratis, contohnya 10 nanti dapat fee-nya berapa gitu. Nah, kalau yang Ethereum ini dia berbayar ya. Nah, selain itu, contoh misalnya yang lainnya lagi, misalnya jadi bisa macam-macam ya. Bisa, ini kan contoh kalau bentuk dalam bentuk gambar ya NFT-nya. Ada juga yang kalau mau main NFT itu bisa jual beli istilahnya gitu ya. Jadi cuannya lumayan, tapi kita harus punya modal ya. Jadi kita beli di awal, early ya. Early kita beli di awal, terus kemudian nanti setelah kita beli itu tunggu naik. Nah, setelah naik kita jual, seperti itu contoh ya. Nah, ini contoh eh, misalnya poli ya. Ya lupa, saya masih punya asetnya ya. Jadi masih punya asetnya di ini jaringannya, tapi jaringan bukan ini ya. Bukan jaringannya, jaringan Binance. Kita lihat masih ada nggak NFT-nya. Kok nggak ada NFT-nya ya?
Harusnya di sini ada apa, harusnya ya. Mungkin kalau yang NFT yang pasti sih kayak contoh yang ini ya. Jadi di game, jadi kayak di saya kan ini contoh NFT ya. Jadi ada banyak game, nah ini NFT-nya saya telat jualnya ini. Jadi di sini telat jualnya saya beli, tapi contoh ini ya, ini kita bisa lihat di marketnya ya, dilihat. Jadi kalau beli di awal, terus kemudian nanti pada saat gamenya launching itu nanti kita bisa jual ya. Nah ini nggak tahu harganya berapa. Nah ini saya telat infonya, jadi nggak saya jual. Ini contoh di sini. Jadi harganya floor price-nya itu di jaringan Ronin ya 0,3. Nah ini contoh sekitar 0,37 dolar ya. Nah itu. Nah ada yang harganya yang mahal ya. Jadi kan ini ada tipe-tipenya ya. Ada tipe-tipenya. Eh, kalau yang mahal contoh yang lainnya nih. Nah ini kan gamenya ada banyak. Ini tadi ada Ragnarok, ada Will Forest. Nah ada beberapa yang belum muncul gamenya. Cyberpunk. Nah, ini ada banyak. Nah, ini masing-masing itu ada NFT-nya. Ini contoh NFT-nya Puffco ya. Nah, ini harganya masih segini ya. Contoh itu ya. Tuh, $75. Nah, nih. Nah, ini Sabung Saga ini belum belum launching ya. Apa namanya? Gamenya belum launching. Nah, ini lagi turun lumayan banyak. Harganya tuh 278 ya. Nah, ini harga Ronin saat ini kan minus ya, cuma $1 ya. Jadi lagi turun banyak ya, turun banyak. Makanya ini saya rubah ke dalam USDT aset saya ya. Lagi aset kripto tuh pada turun semua. Jadi lagi masa merah gara-gara kebijakan-kebijakan Trump nanti ngaruh ke market ya. Jadi sekarang market merah semua. Nah, kalau market merah itu biasanya dijadiin ke USDT ya atau USDG. Nah, ini semuanya tuh minus ya. Yang plus itu cuma USDT aja. Ini kan dia karena pada dipindah ke situ semua, nih. USDG, USDT. Yang lainnya merah semua. Nah, yang lainnya merah semua. Semuanya ya, semua aset kripto sekarang. Jadi sudah bull run-nya sudah selesai kayaknya sih. Jadi mau bullish. Jadi bullish itu dia turun. Biasanya memang seperti itu ya. Nah, ini yang Bitcoin aja asetnya udah turun kemarin sempat sampai ke 106 atau berapa itu loh. Nah, sekarang jadi turun ratusan ya, ratusan dolar ya. 6 bukan ratus ribu, 6.000 dolar ya. Turun 6.000 dolar punya asetnya ya. Nah, itu kan gede banget ya istilahnya itu. Kalau ada temen tuh yang di komunitas tuh di asetnya kan miliaran ya. Kalau sekali minus kayak gini pada musim-musim kayak gini tuh biasanya minusnya sampai miliaran juga gitu. Jadi semakin banyak asetnya maka semakin minusnya juga semakin tinggi gitu. Biasanya contoh seperti itu ya. Nah, kegunaan NFT nih. Tadi NFT itu sebagai karya seni tadi ya. Konteks bisnis, industri hobi, dan hiburan. Tadi kan contoh kalau hiburan itu kayak game tadi ya. Jadi pakainya NFT, bisa diperjualbelikan karakternya, NFT-nya gitu untuk game. Terus kemudian juga konteks bisnis tadi, jadi beli di early, terus kemudian setelah launching kan biasanya harganya naik, terus kemudian dijual. Nah, itu
bisnis ya. Kalau karya seni bisa kayak contoh, ya mungkin karya seni ada yang eee, saya pikir sih ini apa sih barangnya gitu ya, tapi kenapa harganya mahal ya. Contoh di sini ada yang gambar monyet ya, gambar monyet yang mana ya gambar monyet ya? Atau sekarang sudah nggak laku lagi? Nah ini kan asetnya sampai 120 ETH apa, volumenya ya, volume jualnya. Mana yang koleksi monyet ini sudah beda berarti ya? Dulu sempet lagi viral tuh koleksi gambar-gambar monyet gitu, tapi harganya mahal ya. Nah ini ya, jadi NFT bisa berupa seni, gaming, musik juga. Nah ini contoh, saya tuh punya kayak gini-gini tuh kalau nggak salah dulu tuh. Nanti kan ada nama gamenya ya, karakternya ada nama gamenya. Nah itu ada banyak pokoknya. Jadi intinya sih kalau kalian mau terjun seperti ini harus tahu komunitasnya dulu ya. Komunitasnya seperti apa, harus ikut grup komunitasnya. Ya kalau anu sih harus bahasa Inggris ya. Jadi kita harus ngerti bahasa Inggris. Kalau enggak ya enggak kita nggak tahu gitu loh ya. Jadi yang dimau seperti apa, ya, gambar-gambarnya seperti yang dimau. Makanya punya saya nggak laku-laku ya karena sekarang minatannya lagi modelnya kayak gini gitu. Ini kan ada banyak nih, jadi ekosistemnya ada banyak, terus bisa di-staking juga. Nah, dulu saya rugi jadi yang, 60 juta ya, 60 juta itu saya dulu masukin aset saya di model NFT ini. Jadi model NFT, ternyata minus ya. Jadi saya dulu masukin ke ini nama tokennya ya, POSIS. Masih ada nggak? Harusnya udah nggak ada ya, bukan ini ya. Kalau kita ke CoinGecko aja, CoinGecko, sebenarnya di situ biasanya ada websitenya ya. Nah ini koinnya ya. Waktu saya beli itu harga 50.000, sekarang harganya segini. Jadi kalau misalnya 60 juta satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah itu harusnya kan 61, 610 ya, 610. Saya tuh waktu itu cuma punya aset 10.000. Cuma punya aset 10.000 posi ya. Nah sekarang harganya kalau 10.000 sekitar tinggal 900.000 ya. Dari 60 juta harganya turun jadi segini. Itu ya. Jadi karena kesalahan saya tidak apa melihat
apa namanya, istilahnya tuh, nah ini kan grafiknya turun jauh. Jadi waktu itu saya beli di tahun 2022 ya. Jadi tahun 2022 ini bulan Januari. Nah, was sekitaran 46 ribu ya. Jadi pokoknya di awal Januari, saya ingat sekali itu 46 ribu ya. Nah, sekarang harganya jadi segini ya, kecil sekali. Nah, itu kesalahan saya. Loh, webnya mana nih? Biasanya ada informasinya di sini, websitenya mana gitu. Ini nggak ada, hilang. Jadi dulu bentuknya itu NFT ya, kita beli NFT terus kemudian kita staking. Jadi saya senangnya itu staking gitu. Jadi karena itu kalau model staking itu nanti kita akan mendapatkan apa namanya, reward ya, reward berupa koin itu lagi gitu. Nah itu kan saya masukin lagi, jadi hasil itu belum, karena target kan saya 1,5 miliar ya, dari 60 juta saya pengen target 1,5 miliar, nanti saya staking gitu, setelah 1,5 miliar, nanti kita ambil keuntungannya. Nah ternyata saya salah gitu loh ya. Jadi saya investasikan ke sini, ternyata eh, harganya jatuh 99% ya. Jadi 99% salah saya, kenapa dulu nggak di BTC ya, itu ya salah saya. Jadi BTC kalau itu ya sekarang sudah kaya gitu loh, kalau aset saya di BTC. Ini contoh, ini dalam bentuk NFT ya, mau saya tunjukin NFT-nya tapi ternyata webnya sudah nggak ada ya. Jadi biasanya ada webnya. Kalau kita ke apa sini biasanya ada informasi webnya ya. Berarti ini sudah mati tokennya istilahnya gitu ya. Kayak contoh misalnya kita ke ini aja, misalnya apa tuh, Shiba, nah contoh Shiba ya. Jadi kalau kita melihat informasinya di CoinGecko juga nggak apa-apa. Nah di sini ada, nah ini informasi. Di sini ada situs webnya, tuh ada situs webnya. Nah kita bisa masuk ke websitenya kayak gitu. Contoh, tadi di Posi nggak ada websitenya ya. Nah itu berarti tokennya udah mati itu. Nah saya dirugi situ 60 juta ya. Apa lagi nih? Ini bukan Shiba, ini harusnya ada sendiri itu, ada websitenya si. Kok ini Suwi? Oh Suwi ya, bukan Shiba, Suwi ya. Contoh itu ya. Jadi kita bisa lihat dari kalau apa namanya, token itu masih ada atau enggak itu dari situ ya. Jadi kita cek dulu hati-hati. Makanya kalau bisa ya yang 10 besar ya investasi itu. Salah saya tuh di investasi tokennya nggak jelas karena memang baru. Jadi memang ya karena saya FOMO ya dulu itu, waktu itu FOMO. Jadi ada apa namanya, saya dulu tuh ada salah satu contoh sukses ya. Jadi dulu ada namanya tuh Restu, namanya orang Bandung. Waktu zaman corona dia di PHK terus kemudian setelah di PHK itu dia dapat pesangon. Nah, pesangonnya itu semuanya dibeliin ke Dogecoin. Ini Doge ini. Dibeliin terus dia lupakan. Sekarang harganya segini ya, dilupakan, eh, terus dia ngojek. Jadi kerjanya berubah jadi ngojek. Nah, pada saat itu tiba-tiba harganya langsung naik jadi segini. Jadi pas beli, dia di harga sekitar kalau dirupiahin sekitar 10 nggak nyampe 100 rupiah lah. Jadi dia kecil, nggak nyampe 100 rupiah. Tiba-tiba harganya jadi tinggi ini ya. Jadi hampir pokoknya sekitar 5 ribu lah. Dari harga 50 perak jadi 5 ribu. Jadi sampai dia punya aset miliaran ya. Gara-gara Doge ini langsung dia asetnya dia jual. Nah kemudian
Dia ikut ke itu POSI. Jadi kebetulan kan ikut satu grup ya. Nah, saya terinspirasi sama itu gitu loh. Nah, kemudian saya punya uang yang saya masukkan ke situ semua gitu. Ternyata minus 99% gitu ya, gara-garanya itu. Nah, itu salah saya ya, jadi karena FOMO ya, ikut-ikutan. Oke, nah ini marketplace NFT contoh tadi OpenSea ya, OpenSea, terus kemudian ada lagi Logshare, SuperRare, Immutable Egg, nah itu ada banyak pokoknya ya. Jadi kalau untuk karya-karya seni itu banyak. Nah biasanya kalau yang mau gratis itu di jaringan Polygon ya, jaringan Polygon, dari aja browsing NFT untuk jaringan Polygon, itu biasanya gratis. Kalau yang Ethereum atau yang lainnya itu biasanya kena gas fee, jadi kalian harus punya modal ya. Jadi kalau yang mau gratis di Polygon jaringannya itu ya. Oke, itu ya materinya tentang NFT ya. Oke, lanjut sesi tanya jawab. Nah, langsung ada kabur satu ya. Jadi ini tuh kabur dua. Siapa lagi yang kabur? Mental tempe ya. Cuma ditanya aja kabur dulu ya. Yang kabur ya. Bapak, Oke, ya. Sesi tanya tanya jawab. sih Pak, Yo, boleh. Kenapa kamu nggak open cam? nggak mau, belum mandi. Oh, belum mandi. Sama, saya juga belum mandi sih. Nih Oke, Pak, apa pertanyaannya apa? Bebas. karya yang ada di blockchain kan aman ya Pak, pasti. Sekarang dengan adanya AI, banyak dari karya kreator atau pelukis seringkali di-copy, terus digabungkan atau di-convert sama karya lain buat jadi karya baru yang dicari di AI-nya itu. Sedangkan yang ada di blockchain kan punya keamanan yang jauh lebih tinggi. Tapi apabila pemiliknya sendiri atau yang beli si NFT atau pokoknya karya digital itu padahal udah masuk ke blockchain, tapi si pemiliknya itu nge-share ke sosial media. Itu tuh masih ada kemungkinan buat AI nge-copy nggak sih, Pak? Eh, kalau kan tadi kan sudah ada contohnya ya, kalau di namanya digital itu bisa kita copy paste gambarnya. Nah itu ya. Tapi kan yang jadi masalah nanti kalau dijadikan komersil, itu yang nanti bisa dituntut. Jadi dijadikan komersil, dipakai buat sesuatu. Contoh misalnya kayak Windows kan biasanya kan ada background-nya tuh. Nah, background-nya kan bentuknya gambar biasanya. Nah, itu gambar diambil dari punya orang biasanya gitu. Nah, kalau seandainya dia apa gambarnya itu hasil dari nyuri seperti tadi, nah itu nanti bisa dituntut hukum ya. Jadi bisa denda besar karena ada kepemilikan dari NFT itu. Jadi ada buktinya kan ya. Kalau itu asetnya itu milik milik siapa gitu. Jadi memang bisa, tapi yang masalah nanti kalau dipakai gitu loh ya. Kalau gambarnya cuma hanya sekedar gambar di copy nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya gambarnya dijadiin komersil, jadiin logo atau jadi apa, nah itu yang tidak boleh. Gitu. Jelas Salsa? Ya Allah, langsung hilang tinggal 7. Jelas belum Salsa? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya lanjut. Nah, Salsa nunjuk siapa Salsa? Rama. Ya Rama. Pak, pendapat Bapak tentang Trump yang buat koin meme sih, Pak, sebelum pelantikannya. Emang yang bikin beneran Trump? Iya, Pak, beneran, Pak. 80-20, 80-nya pengikutnya Trump, 20-nya untuk publik. Ya kalau komentar saya sih apa ya? Jadi itu kan cuma hype-nya aja ya. Jadi kebijakan Trump-nya kan juga nggak bener ya. Jadi saat ini kan kayak contoh yang
Ya kita nggak fanatik juga enggak ya, jadi kayak Palestina ya, ada kebijakan Palestina mau pokoknya di Palestina tuh orang Palestina dihilangkan semuanya, Trump kan ngomong gitu ya, atau jangan dijadiin neraka, contoh kayak gitu ya. Nah, banyak kebijakan yang kontroversial ya. Nah, tapi kan itu bikin Trump-nya terkenal ya, bikin Trump-nya terkenal sehingga apa yang diciptakannya itu bisa menghasilkan duit gitu. Tapi kalau setahu saya, jadi kalau bikin koin kayak gitu kan mungkin komunitasnya atau fan-nya itu bisa ya. Tapi kalau masa Trump mau ngurusin masalah gitu ya, bikin token-token kayak gitu. Kalau menurut saya ya, jadi karena kayak dulu pernah Elon Musk gitu, bikin token Elon, padahal Elon nggak bikin token gitu loh ya, contoh kayak gitu. Jadi nggak pernah ngurusin hal seperti itu gitu. Gitu, setahu saya ya. Jadi memang di sini juga di jaringan apa namanya, jaringan Ronin itu ada gitu. Drum namanya tuh, token baru namanya Drum. Jadi harganya, nah Drum, Drum ya, harga apa Drum namanya, pokoknya begitulah. Jadi setahu saya kayak gitu-gitu tuh nggak mungkin dia akan bikin token-token yang aneh-aneh kecuali kayak artis Indonesia. Nah, bikin token itu ada karena memang dia